Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sudah sampai di kediaman Ibu Sri. Dia adalah salah satu anggota saya di bidang sosial dan kesehatan masyarakat. Pengajar di PAUD. Nanti kita wawancara ya. Oke, kita tunggu aja. Thank you. Hai. Kali ini kita akan masuk ke dalam ya. Kita ketemu ibu yang punya rumah. Oke, mari. Assalamualaikum. Wah, rumahnya asri. Aduh, enak banget. Nah, rumah ini. Apa kabar Ibu Sri? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Semakin cantik saja. Alhamdulillah. Wah. Yuk kita wawancara sedikit yuk sama Ibu Sri. Akan mewawancarai salah satu teman saya di Partai Muslimat Bulan Bintang. Kali ini seorang ibu yang luar biasa sibuknya, profesinya juga, wah jangan ditanya lagi deh. Mari kita langsung saja wawancara dengan Ibu Sri. Apa kabar Ibu Sri? Alhamdulillah. Sehat selalu ya. Oke, sedikit saya mau bincang-bincang dengan kesibukan Ibu sehari-hari. Dan profesi ibu juga memang saya lihat kita akan sebagai di Muslimat Bulan Bintang berorganisasi yang cukup luar biasa ya musim ini. Bisa ceritakan ibu perjalanan ini ibu kehidupan ibu, entah karir ataupun kesibukan sehari-hari seperti apa? Silakan ibu. Kalau ditanyakan kesibukan saya sehari-hari, saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga untuk tinggal satu putra saya dengan suami dan mengurus orang tua. Tapi di samping saya mengurus orang tua saya, mengurus suami dan mengurus anak, saya punya kegiatan, yaitu kegiatan saya di masyarakat. Saya mempunyai ini PAUD bernama PAUD Tunas Bangsa. Alhamdulillah, setelah saya kegiatan di PAUD, saya menambah lagi kegiatan saya, yaitu di bidang sosial. Saya setiap hari Jumat, insya Allah setiap hari Jumat saya memberikan nasi kepada para yang kurang mampu, Ya. agar mereka juga sama seperti kita, bisa apa yang kita makan dimakan juga oleh mereka. Ya, sekitar itu Bu Benti. Ya, betul. Oke. Nah, mungkin ibu ada satu kisah cerita yang membuat ibu bangga dan haru di dalam keluarga ibu. Mungkin ibu bisa ceritakan? Dari ini ya Bu ya, Ya. saya berkecimpung di dunia sosial ini ya. Saya terkena COVID, awal muasalnya saya terkena COVID. Nah, setelah saya terkena COVID itu, saya merasakan makanan itu tidak ada rasanya. Saya mencium tidak bisa saya mencium. Ternyata biarpun kita punya segudang makanan, kalau Allah tidak mengizinkan kita bisa makan, kita tidak bisa melahapnya. Rasa apapun tidak ada itu Bu Benti. Ya. Nah, itu yang membanggakan saya itu, ya, yang menguatkan saya itu adalah anak saya yang kecil. Itu bernama Pramudia Surajiman. Ya. Beliau itu yang selalu saya melihat sosok anak saya itu seperti bagaimana saya tidak bisa mengiaskannya itu. Saya sulit sekali saya rasanya untuk berkata, oh ini anak saya ini, itu saya sangat sulit banget. Tapi saya ketika saya melihat anak saya yang kecil ini, saya seolah-olah saya berada di titik terendah. Walaupun saya memiliki apa-apa itu, saya berada di titik terendah. Nah, itulah Ya. kira-kira. Harta yang luar biasa lah bagi saya adalah anak, betul kan Bu ya? Benar Ya, sekali. adalah anak. Mungkin semangat apa yang membuat ibu anak itu membuat jadi kebanggaan tersendiri? Dari semangat ibu, semangat apa nih yang ada di dalam hati ibu? Karena memang harta itu adalah anak yang luar biasa.
Nah, semangat saya untuk mendidik anak saya ini ya Bu Enti ya. Ya. Nah, anak saya ini kan dulu ya ibaratnya tidak seperti yang orang lain lah ya Bu Ya, ya. betul. Nah, Ya. saya bagaimana supaya anak saya ini bisa sama, kalau bisa melebihi lagi yang baik lah ya Bu Ya. ya. Lebih baik lagi bagaimana, itu yang memotivasi saya untuk menyekolahkan dan mendidik anak saya. Dan saya mendidik anak saya, kedua putra saya, biarpun dulu yang dia sebelum menikah, baik pun dia sudah menikah, saya akan memberikan dulu dia itu pondasi. Pondasi itu apa? Pondasi itu agama. Ya, jadi ibaratnya saya akan membuat rumah, ya. Kita akan membuat pondasi dulu supaya kokoh bagaimana. Nah, saya beri dulu asupan agama ini. Nah, nanti kalau agama ini dia sudah bagus, saya yakin dunia akan mengikutinya. Ya, jadi apapun itu, ya, kita larilah dulu ke agama kita, agama yang kita anut ya, sesuai apa yang dianut ini ya. Kalau saya agamanya Muslim, ya saya mengajarkan anak saya ya agama Muslim gitu ya Bu ya Penti ya. Jadi apapun ceritanya, apapun itunya, saya bukan menomorsatukan pendidikan, agama dulu ya. Nanti setelah itu pendidikannya bagaimana dia untuk melanjutkan kehidupannya, berarti kan perlu penunjang. Penunjangnya apa? Pendidikan. Nah, itulah baru saya berikan pendidikan sebaik mungkin. Tapi yang utamanya dalam saya mendidik anak saya adalah ilmu agama dulu. Itulah pondasi ya. Pondasi untuk mendidik mendidik anak-anak adalah agama. Agama, ya. Kalau bagi saya ya Bu Penti, Betul. ya Bu Penti Memang ya. itu betul sekali Bu ya. Oke. Nanti dunia akan mengikuti. Betul. Nah, Sekali. Itu ya. sudah pasti. Dengan apa penunjangnya? Penunjangnya dengannya tadi ini pendidikannya. Ya kan kalau agama dia berdoa selalu ya. Nah, dan usaha itu apa? Dengan pendidikannya itu dia berusaha akan melamar ke, misalnya dia belum kerja, dia akan melamar kemana. Ya, betul sekali Bu. Untuk kegiatan Ibu sehari-hari mungkin Ibu bisa menceritakan, kan sangat sibuk sekali ya Ibu, memang luar biasa banyak istilahnya kegiatan-kegiatan yang di organisasi ya Bu ya. Mungkin bisa ceritakan keseharian Ibu? Keseharian saya itu memang saya banyaknya ya Di luar rumah tangga, di, Ibu, ya? di ibu rumah tangga. Terus saya keseharian saya itu memang saya memiliki sekolahan itu Pak Utunas yang bernama Pak Utunas Bangsa, tapi ya saya juga berkecimpung di Muslimat NU. Iya. Di Muslimat NU di kabupaten saya di situ berkecimpung. Nah, karena sekarang ini lagi zamannya Covid ya, Betul. jadi kita mungkin banyak-banyak ya di rumah. Karena apa? Kita jom. Oh ya, Zoom. Ya, Kebanyakan mereka jom di rumah. Tapi apapun itu kita sehat aja, kita bersyukuri dulu Ya, lah. betul. Sehat itu sangat mahal. Ya, sehat itu sangat mahal. Iya. Sudah saya rasakan, saya kena Covid itu rasanya seperti waduh. Ya, tapi kalau bisa janganlah kenakan lagi orang lain. Udah Betul. kita aja lah yang sudah kena. Jangan Betul sekali. lagi lah Ya. orang lain itu. Pokoknya udah luar biasa. Dan saya saya juga berterima kasih waktu saya saat dikena Covid itu ya. Ujian ya, Bu, ya? Ujian saya itu ya sekeluarga saya dibantu oleh ya saudara, sekarangnya jadi besan saya ya. Saya berterima kasih banget kepada keluarga beliau karena beliau sangat membantu keluarga kami. Walaupun mungkin sudah Allah tunjuk nanti tim pembantunya adalah penyelamatnya adalah ini. Aku yang menyelamatkan. Tapi saya kasih ini dari siapa ini? Ini dari saya. Betul. Jalannya dari saya, tapi ini ada loh orang yang saya kirim. Nah, mungkin Allah masih memberikan kita hidup ya, maka dengan itu kita manfaatkanlah sebaik-baiknya. Iya. Semoga kita hari ini kita lebih baik, besok lebih baik lagi, dan besok lebih baik lagi. Di akhir hayat kita meninggal itu dalam Betul. keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Setuju sekali Bu, memang yang memberi support itu adalah anak dan keluarga. Itu Iya. yang paling utama. Selain kegiatan Ibu banyak sekali ya. Saya mau minta pendapat dengan Ibu, bagaimana Ibu sudah masuk ke dalam organisasi partai di Muslimat Bulan Bintang. Menurut Ibu bagaimana untuk perkembangan saat ini? Karena Ibu juga baru
Empat ya Bu ya, Iya. yang saya lihat di MBB-nya Betul, ya Bu MBB, ya, betul. itu semua itu sebahagian saya lihat sudah mulai maju lah ya, sudah mulai bergerak ya Bu ya. Tapi ya jangan salah Bu ya, di Muslimat itu kan kita kan punya grup ya. Kalau bisa kita di grup itu kita masing-masing merem emosional kita lah. Ya. Ya kan? Karena tujuan itu kan bersilaturahmi. Jangan kita merusak tali silaturahmi itu yang sudah kita bina, ya Bu ya. Nanti akhirnya kita nggak bisa masuk surga. Karena apa? Kita bertengkar, menghadapi Betul, perpecahan di situ, ya kan? Karena sedangkan kita kan silaturahmi itu kan ya ibaratnya menghapus dosa-dosa kita, baik yang dulu maupun yang akan datang. Ya, menjadi kita memanjangkan umur kita supaya apa kita bermanfaat untuk orang banyak. Dan yang ketiga memurahkan rezeki kita. Masa kita tutup dengan keegoisan kita? Itu kalau menurut saya jangan ada terjadi perpecahan di antara ya sesama, apalagi sesama Muslim. Ya Bu ya. Karena di organisasi ini mari kita bersama, berat sama kita pikul, ringan sama-sama kita jinjing. Kalau menurut saya itu Bu. Betul. Karena organisasi ini kan kita cuma tidak bisa dengan ego kita sendiri. Oh iya. Kita harus saling Ini take and give. Iya, take and give kita. Nggak bisa kita hanya ke egois kita sendiri, kemauan kita sendiri. Wah, kita ya yang paling terdepan. Betul sekali. Tidak ada yang mau ter ke belakang, itu nggak mau Bu. Betul, setuju sekali Bu. Ya. Oke, mungkin itu saja yang saya wawancarakan dengan Ibu. Mungkin Ibu ada istilahnya untuk pedoman hidup seperti apa menurut Ibu sendiri? Punya pedoman hidup sendiri Ibu? Kalau saya, pedoman saya itu saya bisa menciptakan, pertama ya Bu ya, pertama saya bisa bermanfaat untuk orang banyak apapun ilmu saya ya Bu ya. Yang kedua, saya itu jangan sampai saya menzolimi orang lain. Jangan sampai orang lain terzolimi oleh saya. Apapun itu, ya, kan baik lisan maupun perbuatan, jangan sampai saya menzolimi. Kita selalu berdoa dan selalu diberikan kesehatan, panjang umur ya Bu ya, lancar rezeki. Nah itu Amin. kita jangan sampai menzolimi orang ya Bu. Jangan sampai kita menzolimi orang. Selagi kita punya rezeki kita berbagi lah ya. Berbagilah. Biarpun kita. rezeki kita itu sedikit. Iya. Sebagian rezeki kita itu adalah milik orang. Milik orang lain. Betul, benar betul. sekali. Iya, gitu. Bukan milik kita. Betul Bu, betul sekali. Gitu. Jadi walaupun sekecil apa punya kita yang kita miliki, itu masih juga sekecil apapun ada milik orang Iya, lain. milik orang lain. Bukan sepenuhnya milik kita. Bukan sepenuhnya milik kita Bu ya. Oke, baik Bu Sri, mungkin sampai di sini dulu wawancara dengan Bu Sri. Sampai di sini wawancara dengan Ibu Sri, seorang rumah tangga yang sedang aktivitas yang luar biasa ya. Semoga bermanfaat. Dengan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam sukses untuk kalian semua. Jangan lupa kalian selalu jaga kesehatan. Coach saya, hidup itu sangat berharga, jangan disia-siakan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Sri ini mengajar di pendidikan anak usia dini. Salah satunya kita akan mewawancarai kepala sekolah di PAUD Tunas Bangsa ya Bu ya, Tunas Bangsa dengan Ibu Tini Surpartini. Bagaimana menurut Ibu Tini seorang Ibu Sri? Ibu Sri ini seperti apa? Bu Sri adalah itu yang membuat saya jadi pintar. Wow. Karena yang tadinya saya jadi ibu rumah tangga Bu, beliau ikut bergabung di PAUD itu. Yang tadinya saya cuman kamar mandi, tempat tidur, orang rumahan lah. Masya Allah, Nah, hebat banget berarti Ibu Sri itu memotivasi ya, luar biasa. memotivasi. Nah. Bagaimana Ibu Sri sendiri melihat sosok Ibu sekolah ini? Saya bersahabat dengan ini dari mulai anak saya masih kecil Bu.
kita sama-sama masih SD, anak dia masih SD, anak saya masih SD, saya bersahabat. Suatu hari saya melihat lingkungan itu, karena background saya adalah dunia pendidikan, saya melihat sekeliling itu anak-anak pada tidak bersekolah, tidak ada ya, hanya bermain-main. Maka suatulah timbul ide saya membuat sekolahan, yaitu PAUD Tunas Bangsa. Ya, nah PAUD Tunas Bangsa, saya melihat ibu ini mempunyai potensi. Ya, mempunyai potensi, maka beliau saya rekrut menjadi guru. Guru saya yang guru luar biasa, yang tidak punya gaji, hanya karena kepingin pintar dan bisa melaksanakan sesuatu itu. Seperti apa pendidikan anak usia dini ini. Jadi ini adalah guru saya, ya, teman saya, saudara saya yang luar biasa dalam mendidik anak-anak PAUD Tunas Bangsa. Luar biasa. Nah, itulah seorang Bu Sri yang sangat luar biasa. Dia memang bersahabat dengan Ibu Tini sebagai kepala sekolah. Jadi kita di situ bisa menyimpulkan bahwa wanita itu tidak hanya di rumah masak, ngepel, nyapu. Wanita itu ringan dengan seorang laki-laki, ya, laki-laki pun mencari nafkah untuk tapi perempuan lebih cabang, dia memikirkan rumah tangga, pendidikan di luar, organisasi dan sebagainya. Oke, itulah wawancara saya dengan kepala sekolah PAUD Tunas Bangsa dan Ibu Sri juga. Semua bermanfaat. Oke, sampai di sini dulu untuk makan siang. Apa sih kita lihat menunya? Masya Allah nikmatnya. Wadidaw. Ya Allah. Gila. Ikan apa ini, Ibu? Ikan apa? Nah ini Ayam. Ayam. Ini ayam, kalau bahasa Medannya ayam apa ya? Ayam gulai nanas. Ayam ini gulai tempe nanas. kremes. Tempe goreng. Ayam gulai nanas. Ayam. Terima kasih kepada Bu Penti yang telah mengunjungi saya bersilaturahmi ke Bojonggede Green Garden Blok C nomor 4. Semoga dengan tali silaturahmi ini menghapuskan dosa-dosa kita yang akan datang maupun yang telah berlalu. Dengan silaturahmi ini kita bisa bermanfaat untuk orang banyak dan memperpanjang umur kita, memurahkan rezeki kita. Alhamdulillah. Ini konten orang apa? Ibu loh. Gitu.